فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'd, kaum muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu yang senantiasa semoga Allah tetap melindungi kita, memberikan taufik hidayah kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat dan pertolongan dari Allah ya kita masih bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan keburukan-keburukan, semua itu dengan pertolongan Allah, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih berada ya, pada pembahasan hadis yang ketiga dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, lil Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dengan beberapa sedikit ya penjelasan yang sudah kita jelaskan tentang makna Islam ya dalam hadis ini dan juga beberapa penjelasan tentang makna syahadat ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis yaitu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun Islam ini. Sebagaimana sudah kita sebutkan ya bahwasanya berkaitan dengan pokok-pokok dari rukun Islam ini, para ulama mereka semua sepakat ya, baik dari mutaqaddimin para salaf kita atau mutaakhirin, mereka semua sepakat barang siapa yang meninggalkan 5 pokok agama Islam ini maka dia keluar dari ajaran Islam, meninggalkan syahadat, meninggalkan sholat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, ya, tidak menunaikan kelimanya, maka mereka ya jelas ya para ulama sepakat. Atau barang siapa yang mengingkari kewajiban dari 5 pokok ini, maka mereka sepakat bahwa seorang tersebut dia telah murtad ya, atau telah keluar dari agama Islam. Kemudian mereka juga sepakat berkaitan dengan syahadatain, barang siapa yang tidak mengamalkan syahadatain, tidak mengamalkan syahadat la ilaha illallah atau syahadat ya, Muhammad Rasulullah, maka itu pun dia keluar dari agama Islam. Nah, kemudian mereka khilaf tentang 4 rukun yang lainnya, tentang sholat, puasa, haji, dan zakat. Bagi yang meninggalkannya bukan mengingkari kewajibannya, tapi meninggalkannya sengaja karena malas atau karena meninggalkan perintah Allah. Tapi dia meyakini itu merupakan kewajiban, tapi tidak dia laksanakan. Maka mereka, para ulama khilaf dalam masalah ini, dan kita akan sebutkan pendapat ya yang disebutkan oleh di antara para ulama yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala. Naam, tafadhal Hasan dibacakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa lis-sami'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح المسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ورؤي مثله من حديث بريدة والثوبان وأنس وغيرهم. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. Naam, barakallahu fikum. Penulis
yaitu Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala mengatakan dan membawakannya di awal-awal penjelasannya tentang dalil-dalil dari para ulama yang mengatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau malas melakukannya, dia telah kufur. Sebagaimana perkataan beliau, wa amma iqamas shalah faqad waradat ahaditsu muta'addidah tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Bahwasanya telah banyak hadis-hadis ya, yang menunjukkan siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian beliau membawakan riwayat Imam Muslim ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Wa ruya mithluhu min hadis Buraidah, dan juga yang lainnya ya. Dan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh banyak para ulama muhaddisin ya, Imam Ahmad, kemudian Ishaq ibn Ruhawai rahimahullah taala, juga ini pendapat Al-Imam Marwazi ya, juga pendapat dari banyak kalangan para ulama yang sudah kita sebutkan sebenarnya pada pertemuan yang lalu. Ketika Nabi SAW mengatakan bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Tarkus shalah secara zahirnya meninggalkan salat, tidak melaksanakannya. Adapun para ulama yang lain, dan ini juga jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwasanya makna tarkus shalah di sini dibawa kepada makna meninggalkan atau mengingkari kewajiban salat ya. Maka mereka berpendapat bahwa apabila mereka mengingkari kewajiban, iya dia keluar dari agama Islam. Tetapi apabila dia masih masih mengimani kewajiban sholat, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, cuman dia bermaksiat, meninggalkan kewajiban, dan ini termasuk dosa besar, ya, maka dia tidak keluar dari Islam. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Nasir Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, ya, beliau adalah salah satu temannya Imam Ahmad ya rahimahullah ta'ala. Beliau menulis sebuah kitab Ta'zimu Qadri Shalah, yaitu pengagungan tentang keagungan sholat. Ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam usul i'tiqadnya dari hadis Ubadah ibn Samit ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tatrukis shalah muta'ammidan. Janganlah engkau tinggalkan sholat dengan sengaja. Faman tarakah muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, sungguh dia telah keluar dari agama. Maksudnya dari agama Islam. Ya. Akan tetapi hadis ini dhaif, ya, hadis ini lemah, sehingga jumhur meninggalkan hadis ini ya. Kenapa? Karena hadis yang lemah. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Mu'adz dari Nabi SAW, Rasul Amri al-Islam, pokok dari segala urusan itu adalah Islam, wa amuduhus sholah, dan tiangnya adalah sholat. Juga beliau menyebutkan ya di dalam hadis ini, kata beliau, kata Ibn Rajab ya Hambali rahimahullah ta'ala, fa ju'ila sholatu ka'amudil fustad, maka disebutkan di dalam hadis ini sholat itu seperti tiang dalam sebuah tenda, alladzi la yakumul fustad wala yasbutu illa bi, di mana tenda itu enggak akan tegak ya tanpa ada tiang tersebut. Walau saqatal amud, ya seandainya tiang tersebut rubuh, la saqatal fustad, maka rubuhlah juga tenda tersebut. Walam yasbut bidunihi, di mana tenda itu tidak akan tegak tanpa tiang tersebut. Ya, jadi diibaratkan Islam dan sholat itu seperti tiang pada tenda. Sholat dalam Islam itu seperti tiang pada tenda. Jika ditegakkan maksudnya dilaksanakan, diamalkan 5 waktu itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka tegak Islamnya, ya, Muslim dia. Tapi jika tidak ditegakkan, maka hancur tendanya, keluar, ya, maksudnya rusak Islamnya atau keluar dia dari Islam, sebagaimana disebutkan para ulama yang berpendapat tentang hal ini. Naam, tafadhal Hasan.
قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر. فقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من أعمال شيئا تركه كفر غير صلاة. فقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. Naam. Nah, kemudian beliau membawakan asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana asar ini ya, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Ibnu Abi Syaibah, juga Al-Imam Marwazi juga, Al-Imam Ajuri juga dalam Syariah, Imam Daruqutni juga, Al-Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad, dan yang lainnya ya. Asar Umar radhiyallahu taala anhu ini yang sangat masyhur, dan asar ini beliau ucapkan ketika beliau menghadapi akhir-akhir hidupnya ya, saat beliau ditikam ketika sholat ya. Kemudian beliau sempat pingsan, dibawa ke rumahnya, kemudian setelah itu diingatkan sholat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, la hadza fil Islam liman tarakas sholat. Sungguh tidak ada bagian dari Islam bagi yang meninggalkan sholat. Begitu beliau sangat memperhatikan perkara sholat ini ya, sehingga walaupun keadaannya sedang sakaratul maut, ketika diingatkan tentang sholat, beliau langsung mengingatkan bahwa betapa pentingnya perkara sholat ini ya. Kemudian berkata Abdullah ibnu Syakik ya, beliau mengatakan bahwasanya sahabat Nabi SAW la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairu shalah. Mereka tidak memandang amalan yang ditinggalkan itu bisa menjadikan kufur kecuali amalan sholat. Ini juga diriwayatkan Imam Tirmizi dan juga Al-Marwazi dalam kitab beliau Ta'zimi Qadri Shalah. Kemudian juga perkataan Imam Ayyub As-Sikhtiyani, tarkus shalah kufrun, juga ini adalah pendapat kebanyakan para ulama salaf ya, kata disebutkan di sini ya, jumhur ulama ahli hadis. Ini juga ucapan atau pendapat Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak ya, termasuk ulama fuqaha, ulama yang besar ya, termasuk Imam Ahmad, juga Ishaq Ibnu Rahawai, dan juga Al-Imam Ishaq rahimahullah ta'ala menukilkan bahwa sini juga ijma dari kebanyakan ahli ilmu. Dan berkata Al-Imam Al-Marwazi ya, teman Imam Ahmad, beliau mengatakan huwa qaulu jumhuri ahli hadis. Pendapat ini yaitu pendapat yang mengatakan meninggalkan sholat dengan sengaja ya, maka dia kufur. Ini adalah kebanyakan pendapat dari ahli hadis ya. Nah, adapun jumhur ulama ya berpendapat bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak sampai kepada kufur. Sebagian ulama memperinci ya, apabila dia meninggalkan semuanya maka dia kufur ya, tidak pernah sholat sama sekali misalkan. Tapi apabila dia meninggalkan sebagiannya saja, dia pernah sholat, pernah melaksanakan sholat, maka dia tidak kufur. Tetapi tentu ya, orang yang meninggalkan sholat ini termasuk murtakibul kabiro ya, dan termasuk dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar ya di sisi Allah, karena ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan, yang hendaknya seorang muslim yang mengaku Islam dia harus jujur dengan keislamannya dengan melaksanakan perintah Allah, yang diantaranya mendirikan sholat. Saking pentingnya sholat ini, bahkan agungnya kedudukan sholat ini ya, tidak ada di dalam Al-Quran ya Allah perintahkan begitu agungnya kecuali perintah Allah untuk menjaga ibadah sholat ini.
Sampai-sampai walaupun dalam keadaan takut, kita dalam keadaan peperangan misalkan, atau dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bencana atau musibah atau yang besar yang lainnya, selama kita mukallaf ya, atau kita yang sudah terkena kewajiban sholat, maka wajib kita melaksanakan sholat tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah itu ayat ke-238 ya kalau nggak salah. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kata Allah, jagalah ala salawat, salat 5 waktu, wa salatil wusta, dan salat pertengahan. Ala qauli rajih, yang pendapat yang kuat, salat wusta itu maksudnya salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian berdirilah kamu melaksanakan salat penuh dengan kekhusyuan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memerintahkan kaum muslimin kita untuk menjaga salat. Menjaga salat itu maksudnya melaksanakan, menunaikan waktunya, di waktunya. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah diwajibkan oleh Allah dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Maka wajib kita menjaga salat. Kemudian ya, Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut, kita dalam keadaan ketakutan gitu, apakah boleh kita meninggalkan sholat? Nggak boleh. Nggak boleh kita meninggalkan sholat keluar dari waktunya. Nggak boleh. Maka sangat disayangkan terkadang kaum muslimin ya, saat mereka safar misalkan, berada di kendaraan, mereka meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik ya, karena kejahilannya. Ya, misalkan naik bis dari Jakarta ke Surabaya itu kan lumayan ya, sebelum ada tol itu lumayan. Apalagi ke Sumatera ya, sebelum ada tol itu perjalanannya panjang ya. Masuk waktu subuh misalkan, ya sopirnya juga targetnya yang penting bisa sampai, dilewat saja. Dan jemaah maksudnya penumpangnya pun muslim ya, mereka pun nggak melaksanakan sholat. Masuk waktu zuhur, mereka tetap nggak sholat. Masuk asar, ya, boleh sebenarnya dijamak di waktu asar. Saya nanti sholat zuhurnya nanti waktu asar. Ya nggak apa-apa, dalam safar boleh kita menjamak dan mengqashar ya. Tetapi terkadang sudah asar pun lewat, masuk maghrib, belum sholat zuhur dan asar dia. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya para ulama sangat keras dalam masalah ini. Walaupun mereka jumhur tidak mengkufurkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tersebut, tetapi mereka menetapkan hukuman yang keras. Hukuman yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang hukuman ini wajib ditegakkan oleh para hakim, ya, para penguasa atau pemimpin. Seharus mereka memperhatikan sholat ini. Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan takut, sholatlah kamu dalam keadaan berjalan. Berjalan maksudnya dengan kakimu sambil berjalan. Jadi ketika kita dalam keadaan dikejar musuh yang mengharuskan kita pergi gitu ya, atau dalam menghindari bencana, ya, angin, musibah yang lainnya, misalkan nasallallahu alaihi wasallam, kita dalam keadaan berjalan dan masuk waktu sholat, kemudian apalagi waktunya waktu dururi ya, waktu darurat, waktu yang sudah sedikit lagi habis waktunya ya, misal zuhur, kita tersibukkan gitu dengan peperangan atau dengan keadaan yang sangat genting ya, sehingga waktu sholat misalkan hampir habis itu ya, kalau kita nggak ada kewajiban tidak dijamak misalkan ya, atau waktu asar lah, mau mendekati maghrib kan udah mau habis, itu nggak bisa diganti, maka nggak boleh kita tinggalkan. Maka sholatlah kita dalam keadaan berjalan atau di atas kendaraan, rukban, atau di atas kendaraan. Kita tegakkan sholat karena ini perintah Allah, karena ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang Islam, kepada kaum muslimin ya, yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beragama Islam. Nggak boleh kita meninggalkan sholat itu. Kemudian disyariatkan ya saat peperangan itu, maka Allah syariatkan kaifiyah sholat dalam peperangan. Dalam surat An-Nisa Allah sebutkan itu ya, panjang dengan ayat yang panjang tentang
kaifiyah sholat dalam peperangan ya. Wa idh kunta ma'ahum ya faltakum fal apa wa idza kunta ma'ahum ya falyusalli faltakum ta'ifatu minhum ma'aka kemudian wal ya'khudhu aslihatahum, apabila kamu apabila engkau bersama mereka ya, maka hendaklah engkau mendirikan sholat bersama mereka, maksudnya dalam peperangan. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in iftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wa idza kunta fihim, apabila engkau bersama mereka ya dalam peperangan tersebut, maka faltakum ta'ifatum ma'aka, maka hendaklah engkau sholat, faqamta sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum ya, fa idza sajadu mi waraihim ya, falyati ta'ifatum minhum lam yusalli falyusalli ma'aka, dan seterusnya. Ya, jadi apabila engkau bersama mereka dalam peperangan, maka hendaklah apabila engkau mendirikan sholat, hendaklah sebagian ta'ifah itu sholat bersamamu sambil berjaga-jaga bawa senjatanya. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, kalau mereka sudah sujud bersamamu dapat satu rakaat, maka dia mundur. Maka wal ta'ti ta'ifatum minhum ya, kemudian datang yang lain yang lam yusallu ya, yang belum sholat bersamamu. Maksudnya apa? Sehingga Allah jelaskan cara kaifiyah untuk sholat dalam peperangan. Itu sebenarnya ada beberapa riwayat tentang kaifiyahnya ya. Menunjukkan betapa pentingnya urusan ini, perkara sholat ini. Sehingga dalam keadaan takut pun wajib kita melaksanakannya. Naam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك، ورؤي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من مالكية. Naam, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala membawakan beberapa pendapat ulama yang mengatakan barang siapa man taraka syai'an min arkanil Islam al-khamsa ya, man taraka syai'an min arkanil Islam al-khamsa amdan annahu kafirun bidzalika. Naam, sebagian ulama berpendapat pokoknya rukun Islam yang 5 ini nggak boleh ditinggalkan. Satu aja dia tinggalkan, misalkan haji dia tinggalkan padahal dia mampu, maka dia kufur. Makanya Allah berfirman, wa 'ala Allahi hijjul baiti wa 'ala Allahi hijjul baiti dalam surah Al-Imran itu Allah berfirman, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan manusia Allah wajibkan untuk mendatangi hijjul baiti, yang mengunjungi Ka'bah untuk berhaji, siapa yang mampu menempuhnya, bagi siapa yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kata Allah, siapa yang kufur maka Allah tidak butuh terhadap alam semesta ini. Ya. Jadi siapa yang kufur, siapa yang meninggalkan haji padahal dia mampu, maka itu kekufuran. Akan tetapi jumhur membawakan makna kufur dalam ayat tersebut adalah kufru duna kufrin, yaitu kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya kufur asgor, tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi sebagian ulama berpendapat dia kufur. Sebagaimana nanti akan disebutkan, di antaranya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, وخرج الدرقطاني وغيره من حديث أبي هريرة قال قيل Daruqutni. أحسن الله إليك. وخرج الدرقطاني وغيره من حديث Daruqutni. دارق Daruqutni. Nah, وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال
قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم. Nah, kemudian beliau membawakan ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan riwayat dari Daruqutni dalam sunannya, juga ini diriwayatkan Imam Tabari dalam tafsirnya, dikeluarkan juga Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad dan Imam Muslim, ya, Imam Nasai dalam Kubra Sunan Kubrahnya, Ibnu Khuzaimah, dan juga imam-imam yang lainnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah, al-hajju fi kulli amin, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun? Naam, setelah Nabi menyebutkan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya, wa wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila ya, wa shaumi ramadan. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah diwajibkan haji itu setiap tahun? Kemudian Nabi SAW menjawab, lau qultu na'am, kalau aku katakan iya, ini sungguh memberatkan ya. La wajaba alaikum, pasti akan diwajibkan atas kalian, dan ini akan menjadi berat bagi kaum muslimin. Walau wajaba alaikum, seandainya diwajibkan atas kalian setiap tahun, maksudnya ma ataqtumuhu, pasti kalian tidak mampu melaksanakannya. Nah, kita seumur hidup sekali aja terkadang nggak mampu ya, apalagi setiap tahun. Dan terlihat sekarang ya, kalau seandainya haji itu diwajibkan setiap tahun seperti puasa, puasa kan diwajibkan setiap tahun, atau seperti seperti puasa, maka sangat berat. Tidak diwajibkan setiap tahun saja. Untuk saat ini nih, kita kalau mau berhaji itu sangat sulit. Ada kuotanya, ada waktu tunggunya. Kita daftar haji nggak bisa langsung berangkat. Nah, seandainya diwajibkan setiap tahun kan mau nggak mau semuanya harus haji, nggak boleh ada waktu tunggu. Dan itu sangat memberatkan dan itu akan memberikan mudarat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walau taraktum la kafartum. Ketika kalian nggak mampu melakukannya dan kalian tinggalkan kewajiban ini, sungguh kalian akan kufur. Nah, ini pendapat yang mengatakan tadi, yang meninggalkan salah satu dari 5 rukun ini, maka dia kufur. Fadal. وخرج اللكائي من طريق Al-Lalikai. وخرج اللالكائي من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي جوزاء عن min tariqi muammal itu. من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي جوزاء عن ابن عباس Naam. ولا ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام Waqawaiduddin. قواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه ورواه قتيبة ابن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا ورواه سعيد بن زيد أخو حماد وعن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل ولا حل دمه وماله ولم يذك وقد halla damuhu wa maluhu. وقد حل دمه وماله ولم يذكر ما بعده Walam yadhkur ma ولم ba'da. يذكر ما بعده. Taib, barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan hadis dari jalan Muammal ini, tapi hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga para ulama meninggalkan
hadis ini ya, karena hadisnya lemah. Nah, ya disebutkan di sini bahwa ural Islam wa qawaiduddin salas, bahwa pokok dari Islam itu tiang-tiangnya ada tiga. Di sana dibangun Islam. Ya, di sini disebutkan tiga, yaitu syahadatain, sholat, dan puasa. Barang siapa meninggalkan salah satu dari ketiga ini, maka dia kufur. Kan tapi hadis ini dhaif, ya. Hadis ini lemah, maka tidak dijadikan sebagai sumber ya, sumber hukum. Lanjut, na'am wa qad ruwiya an Umar. وقد روي عن عمر ضرب الجزية على من لم يحج فقال ليسوا بمسلمين. وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال Naam, eh, beliau ya rahimallahu taala membawakan pendapat, beliau masih membahas tentang pendapat para ulama yang berpendapat meninggalkan satu dari rukun Islam itu kufur, ya. Satu aja dari rukun Islam, salah satunya itu kufur. Di antaranya beliau membawakan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengambil jizyah kepada orang yang tidak melaksanakan haji. Dan kita ketahui ya, jizyah itu hanya diperuntukkan bagi ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani yang mereka tidak mau masuk Islam tapi berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka diambil jizyah dari mereka. Adapun orang Islam nggak boleh diambil jizyah, tidak boleh ditarik jizyahnya, ya. Yaitu bayaran yang harus dia serahkan. Tetapi kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat, bukan jizyah. Nah, ketika kaum muslimin ya, yang kaya raya, kemudian dia sudah terpenuhi kewajiban untuk melaksanakan haji, tapi enggan dan tidak mau melaksanakan haji, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan ya kepada gubernur, ya setiap gubernur untuk mengambil jizyah kepada mereka dan mengatakan laisu bi muslimin, laisu bi muslimin. Artinya mereka yang kaya raya sudah cukup dan mampu melaksanakan haji tapi enggan dan tidak mau pergi ke Baitullah melaksanakan haji, maka kata Umar mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang Islam, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan anna tarikuz zakat laisa bi muslimin. Meninggalkan zakat bukanlah orang Islam. Dan ini juga pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya, di masa kekhalifahan beliau, ya, ketika sebagian kaum muslimin meninggalkan zakat, yaitu tidak mau memberikan zakat kepada khalifah karena mereka mengatakan telah wafat Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan memberikan harta mereka kepada selain Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada kewajiban zakat, kata mereka. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pun memerangi siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, ya. Tidak memberikan harta zakatnya sebagaimana yang dia berikan di zaman Rasulullah SAW, maka diperangi. Dan ternyata ini merupakan ijtihad yang benar, ya, sehingga saat itu akhirnya kaum muslimin pun kembali kepada menunaikan zakat. Nah, قال مؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير الاستحلال المعصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا بنعت النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم وترك السجود لله أعظم. kemudian beliau membawakan
Perkataan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, di mana beliau membedakan antara dosa meninggalkan kewajiban dengan dosa melaksanakan keharaman. Jadi dosa meninggalkan kewajiban dengan dosa melaksanakan keharaman itu beda derajatnya. Jadi beliau ingin membedakan dua perkara ini. Kita ini kan tuntutan atau kewajiban yang harus kita tunaikan itu adalah melaksanakan perintah. Maka perintah ini kita harus laksanakan. Perintah Allah itu harus kita laksanakan. Dan semua perintah Allah itu harus ada upaya, harus ada usaha yang kita lakukan. Seperti sholat, itu ada upaya yang harus kita lakukan. Dan ini perintah harus kita laksanakan. Kita harus berjalan, kaki kita harus berjalan, hati kita harus hadir ya. Kemudian lisan kita harus berzikir, anggota badan kita harus bergerak sesuai dengan kaifiahnya. Berwudu saja, kita harus laksanakan wudu. Kemudian kita pergi ke masjid, itu ada usahanya. Karena ini perintah Allah. Begitu juga puasa, kita harus makan disunahkan makan sahur, kemudian harus menahan makan dan minum sampai menjelang waktu ghurub syam atau waktu maghrib. Begitu juga haji, kita harus melaksanakan pergi haji dengan usaha. Jadi ada usaha yang kita lakukan. Maka semua perintah Allah itu lihat, kita harus mengupayakannya. Nggak bisa seseorang melaksanakan perintah Allah dengan diam gitu. Datang waktu subuh, dia diam aja. Lalu dikatakan kepadanya, kamu kok nggak sholat? Oh, saya sudah sholat. Di mana kamu sholat? Di hati saya. Kan sholat itu zikrullah, mengingat Allah. Saya selalu mengingat Allah. Jadi saya selalu sholat. Nggak bisa. Ya. Karena tuntutan yang diwajibkan oleh Allah bukan itu. Bukan hanya sekedar mengingat Allah dalam hati. Tapi dia harus ke masjid. Ya bagi laki-laki, dia wajib dia ke masjid. Terus dia harus ruku, dia harus sujud, dia harus tumaknina, dia harus membaca Al-Fatihah, dia harus membaca tasyahud ya, dan seterusnya. Jadi perintah itu ada upaya. Kemudian ada larangan yang wajib kita tinggalkan. Adapun larangan Allah ini sebenarnya ya, larangan Allah ini kita nggak perlu banyak upaya yang harus kita lakukan. Larangan Allah ini cukup kita duduk diam di rumah, itu alhamdulillah kita sudah melaksanakan meninggalkan banyak larangan Allah. Dengan kita diam di rumah misalkan, maka kita meninggalkan apa? Meninggalkan minum khamr, meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan membunuh, atau meninggalkan dan yang lainnya dengan diam saja. Jadi sebenarnya meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada kewajiban melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah itu harus ada upaya. Meninggalkan larangan, kita tidak perlu banyak upaya yang harus kita lakukan. Nah, kedua-duanya ini harus sabar dalam melaksanakannya. Makanya para ulama membagi sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan. Nah, kebalikannya, orang yang berdosa itu, atau orang yang melakukan dosa, mereka yang meninggalkan perintah. Saat Allah perintahkan, mereka diam. Tapi saat Allah larang justru mereka berupaya. Lihat orang untuk berzina, apakah dia diam di rumah atau dia pergi? Dia harus pergi itu. Dia harus nelpon pasangannya itu, dia harus ketemu misalkan, dia harus check-in di hotel ya, kemudian dia harus ngeluarin uang. Orang yang mabuk-mabukan, yang dugem-dugem pergi ke party-party klub itu kan ada upaya yang dilakukan. Dia harus ngeluarin uang, dia harus badannya ke sana, dia harus begadang. Subhanallah. Orang yang judi itu, dia ngeluarin semua uangnya. Ya. Saat ini kan banyak judi slot itu ya. Ya judi sih dari zaman dulu banyak judi ya. Sampai sekarang pun canggih judinya. Dia kan harus mengeluarkan semua uangnya itu. Kalau dia habis uangnya, dia minjem uang orang lain atau dia mencuri uang orang lain karena dia sudah sangat ketagihan itu. Nah, anehnya ya, mereka itu giliran perintah Allah mereka diam, tinggalkan. Giliran larangan Allah mereka berupaya untuk melaksanakannya. Kebalikannya orang yang bertakwa itu ketika perintah Allah mereka bersungguh-sungguh melaksanakannya, berupaya menunaikannya. Ketika meninggalkan larangan Allah, ya dengan sabar aja. Insya Allah dengan sabar kita sudah meninggalkan banyak larangan Allah.
Maka di sini beliau membedakan dosa meninggalkan perintah dengan dosa melaksanakan larangan. Kemudian beliau mengatakan al-murji'ah, adapun murji'ah, ya murji'ah itu yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah atau hanya tasdik. Yang penting kita mengimani Allah dalam hati kita sudah sempurna imannya. Amalan itu bukan bagian dari iman. Al-murji'ah sammu tarkul faraid dzamban bimanzilati rukubil maharim. Jadi kalau murji'ah menamai meninggalkan kewajiban itu dosa seperti melaksanakan keharaman. Walai sawa. Maka beliau pun mengatakan padahal kedua perkara ini berbeda. Kenapa? Lianna rukubal maharim muta'ammidan min ghairi istihlalin maksiatun. Karena orang yang melaksanakan keharaman dengan sengaja tanpa menghalalkannya, ya, itu disebut maksiat. Adapun tarkul faraid min ghairi jahlin wala uzrin huwa kufrun. Kemudian beliau mengatakan adapun meninggalkan kewajiban tanpa kebodohan atau tanpa ada uzur, dia tinggalkan. Berbeda kalau orang jahil, ya dia tidak tahu kewajiban sholat misalkan, ya dia harus dikasih tahu, ya harus diberitahukan. Nah, tanpa ada kejahilan dan tanpa ada uzur lalu dia tinggalkan, ini kekufuran. Jadi Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah taala membedakan antara dosa meninggalkan kewajiban dengan dosa melaksanakan keharaman, ya. Beliau menjelaskan wabayanu dzalika fi amri iblis, dan ini bisa dijelaskan dengan perkara iblis. Wa ulama ul Yahud, dan juga ulama il Yahud, ulamanya orang-orang Yahud, alladzina aqarru bi ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanihim walam ya'malu bi syara'ihi, di mana mereka meyakini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan mereka, tetapi mereka tidak mengamalkan syariatnya, tetap kufur. Karena tuntutan mereka harus ketika mengucapkan dengan lisannya saya beriman kau utusan Allah, tuntutannya dia juga harus melaksanakan syariat Rasulullah SAW. Ketika dia hanya mengatakan dengan lisannya dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam, maka dia kufur, ya. Nah, ini juga diantara dalil atau pendapat para ulama yang mengatakan meninggalkan rukun dari rukun Islam itu kufur. Juga pendapat Imam Ahmad dan juga Ishaq Ibn Rahawai yang disebutkan tadi, meninggalkan sholat itu kufurnya seperti kufurnya iblis meninggalkan sujud kepada Adam, ya. Dan meninggalkan sujud kepada Allah lebih besar kekufurannya. Nah, iblis saja Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, terhadap perintah Allah, sebagai pengagungan terhadap perintah Allah. Itu Allah kufurkan, ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah. Ya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila diperintahkan untuk sujud dia enggan dan dia merasa sombong dan dia termasuk kufur. Maka kalau meninggalkan sujud kepada Adam itu perintah Allah, itu kekufuran, bagaimana dia meninggalkan sujud kepada Allah yang ini perintah Allah, ya. Tunggu, ini lebih besar lagi kekufurannya. Ini pendapat Al-Imam Ahmad dan juga Ishaq Ibn Rahawai. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi SAW. Nah, fadal. وفي صحيح المسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila anak Adam membaca ayat-ayat tentang sajadah, fasajadah, mereka pun sujud. Ini orang-orang yang beriman. Nah, kita ketika membaca surat yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang disunahkan kita untuk bersujud, kita sujud, maka itazala syaitan yabki, syaitan pun mulai dia berdiri dan menangis. Dia mengatakan, ya waili, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada. Anak Adam ketika Allah perintahkan sujud, mereka langsung sujud. Falahul jannah, mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Wa umirtu bisujud fa abait.
Tapi aku diperintahkan sujud, aku enggan. Falian nar, maka aku pun dimasukkan ke dalam neraka. Eh, Hadis ini ya bisa dimaknai kufurnya orang yang meninggalkan sholat ya, walaupun sengaja ya. Tetapi tidak sorry, tentunya hadis ini tidak sorry menyebutkan tentang kekufuran bagi orang yang meninggalkan sholat sengaja tadi, padahal walaupun dia mengimani kewajiban sholat. Nah, fadal. واعلم أن هذه الدعائم الخمسة بعضها مرتبط ببعض، وقد رؤي أنه لا يقبل بعضها La بدون yukbalu. وقد رؤي أنه لا يقبل بعضها ببعض بدون بعض، كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا مرسل، وقد رؤي عن زياد عن عمارة ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, kemudian beliau membawakan riwayat ya dari para ulama yang berpendapat barang siapa yang melaksanakan rukun Islam yang 5 ini ya, satu sama lainnya itu saling berkaitan gitu. Nah, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, yang lainnya ini masih tergantung gitu, masih digantung diterima amalnya di sisi Allah. Jadi ini adalah pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya 5 rukun Islam ini, syahadat, dan sholat, zakat, puasa, dan haji ini saling berhubungan. Apabila satu nggak dilaksanakan, yang 4 masih tergantung, belum diterima. Gitu. Tapi kalau misalkan dilaksanakan soal baru diterima, itu maksudnya. Ya. Makanya dibawakan hadis Ziyad ibn Nu'aim ya, Al-Hadrami, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, arba'un faradahunallahu fil Islam, faman ata bi salatin lam yughnina anhu syai'an hatta ya'ti bihinna jami'an, as-shalah waz zakah was shaum wa hajjul bait. Akan tapi hadis ini mursal ya, hadis ini dhaif. Juga riwayat Utsman bin Atha al-Khurasani ini juga disebutkan bahwasanya hadis ini bahkan hadis mungkar ya, disebutkan ada hadis mungkar, yuhtamalu anna hadza min kalamin Atha al-Khurasani ya. Imam Ibn Rajab rahimahullah taala mengatakan hadis ini mungkar, bisa jadi hadis ini adalah bukan hadis Nabi, tapi ini hanya perkataan Atha al-Khurasan. Atha al-Khurasan adalah ulama besar ya di masanya ya. Bisa jadi ini adalah penafsiran tentang para ulama yang berpendapat bahwa 5 rukun Islam ini apabila ada satu yang ditinggalkan, yang 4-nya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من وعطاء. وعطاء من جلة علماء الشام. Nah, min jillati ulama Syam. Nah, Atha al-Khurasan ini termasuk ulama besar di negeri Syam ya. Taib. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: من لم يزكي فلا صلاة له. والنفي القبول هنا لا يراد Qabul. Wa nafyul qabuli huna. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعداد بالتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به وم- آه، ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. Nah,
adapun perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man lam yuzakki fala salata lahu." Siapa yang tidak berzakat, maka dia tidak sholat baginya. Apa maksud kalimat la salata lahu? Jadi kan rukun Islam itu tadi saling berkaitan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, siapa yang tidak zakat, tidak ada sholat baginya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan bahwa maksud la salata lahu, tidak ada sholat, bukan berarti sholatnya bukan berarti nafyu al-qabul, la yuradu nafsu siha. Sholatnya sah, artinya bari atau zimah, dia sudah terlepas dari kewajiban. Tetapi di sini tidak ada sholat, maksudnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia harus wajib melaksanakan sholat. Wala wujubul i'adati bitarkihi. Jadi nggak wajib dia meninggalkan atau mengulangi, ya, dengan sebab dia meninggalkan zakat tadi. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang dia sholat 5 waktu, tapi dia nggak zakat. Nah kata Ibnu Mas'ud kan, man lam yuzakki la sholat lahu. Siapa yang nggak zakat berarti nggak sholat, percuma sholatnya gitu. Maka maknanya bukan berarti dia meninggalkan sholat. Sholat yang dia lakukan itu sah. Nah, wa inna ma yuradu bidzalika intifa'ur ridha bihi wa madhu amilhi wa thana'u bidzalika alaihi fil mala'il a'la wal mubahatu bihi lil malaika. Yang dimaksud ini, kata Ibnu Rajab, yang dimaksud tidak ada sholat baginya padahal dia sudah melaksanakan sholat, maksudnya tidak ada keridhaan bagi Allah dan tidak dipuji, dan dia terhalang dari puji-pujian di malaikat yang ada di Mala'ul A'la, dan juga Allah membanggakan mereka di langit itu belum dia dapatkan sebelum dia melaksanakan zakat. Artinya sholatnya sah, artinya dia tidak kufur gitu. Jadi ini bahwasanya dalil bahwasanya Ibnu Rajab rahimahullah taala ya, lebih condong kepada pendapat jumhur yang mana meninggalkan sholat atau zakat atau puasa atau haji selama dia meyakini kewajibannya, maka dan mereka meninggalkannya karena malas, dia termasuk pelaku dosa besar dan dia tidak kufur, ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan di sini nafyul qabul huna la yuradu bihi nafyus siha. Yang menunjukkan beliau menyetujui sholatnya sah. Kalau sholat sah ya berarti dia mukmin gitu ya. Karena kalau sholatnya tidak sah berarti dia kufur karena tidak melaksanakan rukun Islam yang lainnya, ya. Beliau menjelaskan pada perkataan berikutnya. 6. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها العقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد Himmatuhu. أحسن الله إليك بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. Nah, ini memperkuat bahwa beliau lebih condong kepada jumhur, ya, bahwasanya rukun Islam ini kalau dilaksanakan ya dan ditinggalkan satu yang lainnya kecuali syahadatain, ya. Di awal beliau sudah sebutkan kalau syahadatain ini ijma para ulama, siapa yang meninggalkan syahadatain dia kufur. Tapi yang 4 ini khilaf. Dan beliau setelah membawakan pendapat para ulama yang mengatakan kufur meninggalkan sholat walaupun sekali, ya, dan yang ya tadi ya riwayat-riwayat yang sudah kita sebutkan, tapi ternyata di akhir beliau mengatakan yang melaksanakan kewajiban bari'at zimmatuhu, ya, dia sudah terlepas dari kewajiban, artinya diterima oleh Allah selama sholatnya sah, ya, sesuai dengan melaksanakan rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Waqad yusabu alaihi aidon, bahkan beliau mengatakan bahkan bisa jadi itu diterima oleh Allah dan diberikan pahala. Jadi kalau ada orang kaum muslimin, dia melaksanakan sholat, tapi nggak puasa misalnya. Kan puasa rukun Islam. Nah, sebagian ulama tadi kan mengatakan meninggalkan sebagiannya amalan rukun Islam yang lainnya tergantung gitu, nggak diterima oleh Allah. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan bisa jadi juga diterima. Tapi dia dosa meninggalkan satu rukun, tapi rukun yang lain yang dia laksanakan dapat pahala. Bisa jadi dia dapat pahala. Naam. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرومات
المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان Min qabuli. Nah. من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما وقال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاة 40 يوما وقال أيام عبد Ayyuma abdin. أيوم عبد أباق من مواليه لم تقبل له صلاة. Naam. Jadi beliau memperkuat lagi ya tentang makna bahwa orang yang melaksanakan rukun Islam ini, ya, lalu dia meninggalkan rukun yang lain, tetap rukun Islam yang dia laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia telah tetap wajib melaksanakannya, wajib menunaikan syarat dan rukunnya, ya, walaupun dia malas atau meninggalkan rukun yang lainnya. Seperti apa? Beliau menyebutkan ya, seperti orang yang melakukan keharaman. Wa min huna yu'lamu anna irtikaba ba'dil muharramat allati yanqusu biha al-iman takunu mani'atan min qabuli ba'dit ta'at. Beliau mengatakan ini juga bisa dilihat seperti orang yang melaksanakan keharaman, itu terkadang keharaman yang dia lakukan ini menyebabkan terhalangnya amalan yang dia lakukan. Contohnya, seperti orang yang meminum khamar. Nabi SAW, man syaribal khamra, Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa atau siapa saja yang meminum khamar, lam yakbalillahu lahu salata arba'ina yauman. Tidak akan diterima sholat dia 40 hari. Nabi mengatakan, siapa yang melaksanakan keharaman ini, 40 hari sholatnya nggak diterima. Apakah dia 40 hari itu nggak sholat? Ya kan enggak, dia tetap wajib. Kewajiban dia masih tergantung di dalam pundaknya. Artinya wajib dia melaksanakan sholat 5 waktu. Dan dia wajib bertobat atas meminum khamarnya. Tapi Nabi mengancam, nggak disolat, nggak diterima sholat 40 harinya ya. Begitu juga siapa yang mendatangi arafan, yaitu peramal ya, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan ucapan peramal itu, lam tuqballahu sholatan arba'ina yauman. Allah tidak terima sholatnya 40 hari. Apakah dia 40 hari ini enggak sholat? Kan enggak diterima Allah lah, ngapain sesuatu? Enggak boleh, tetap dia wajib melaksanakan sholat. Tetap dia melaksanakan sholat. Akan tetapi dosa yang dia lakukan itu konsekuensinya amalan dia nggak diterima oleh Allah. Tadi ya, nggak diterima itu maksudnya dia tidak terpuji, dia belum diridhoi dan belum dibanggakan di hadapan para malaikat. Tapi kewajiban harus tetap dia lakukan. Juga Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin abaqa min mawalihi lam tuqbal lahu sholatan. Siapa saja hamba saja yang kabur dari walinya, ya, dari siapa, dari tuannya, tidak terima sholatnya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk kali ini ya. Selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala selanjutnya membahas tentang masalah keimanan, ya. Masalah keimanan dari rukun Islam ini yang akan disebutkan beliau. Beliau membantah pendapat atau pemikiran Murji'ah atau Khawarij dan Mu'tazilah yang berkaitan dengan pelaku dosa besar atau orang yang meninggalkan rukun Islam ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat insya Allah buat kita semua, menambah pengetahuan kita juga dan lebih baik lagi insya Allah kita amalkan. Amin ya Rabb. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja Ustaz ya. Naam, tafadhal. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya silahkan. Kami
buka kesempatan bagi yang ingin bertanya lewat Zoom langsung untuk raise hand. Bagi para ikhwan silakan langsung bertanya saja, sedangkan bagi para akhwat diharap mematikan videonya. Baik, ini ada Yulia Akhi ya, sepertinya Yulia di Purawibawa. Tafadhol. Izin bertanya Ustaz. Nah, Eh, tafadhal. Ustaz, mengenai sholat, apabila misalnya kita dalam perjalanan, kemudian pakaian kita terkena najis, atau mungkin secara tidak sadar, tidak sengaja uh, mani keluar, gitu kan, sehingga tidak bisa sholat sampai selesai selesai waktu sholatnya itu. Waktu. Itu Nah, bagaimana Ustaz? baik. Baik, barakallahu fikum. Eh, Tetap kita harus menjaga sholat ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala salawat. Wajib kita, karena perintah dari Allah, jagalah oleh kalian sholat 5 waktu itu. As-salawat maksudnya sholat 5 waktu. Wa sholatil wusta, dan khusus sholat asar. Juga Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan bagi setiap muslim pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Ya, waktu subuh itu dari mulai masuk azan subuh itu ya, fajar shadiq, sampai matahari terbit ya, sebelum matahari terbit itu sampai matahari terbit. Waktu zuhur itu dari zuhur ya, saat matahari sedikit tergelincir ke arah barat sampai datang asar ya, waktu asar itu sampai maghrib matahari terbenam, dan kemudian waktu maghrib itu sampai hilangnya cahaya merah di ufuk itu masuk isya. Waktu isya itu sampai pertengahan malam. Nah, khilaf para ulama sebenarnya, ada yang mengatakan sampai waktu subuhnya. Baik, waktu-waktu ini wajib dijaga. Lalu bagaimana kalau keadaan kita di atas kendaraan, di atas bis misalkan, dan kita dalam keadaan ada najis, atau tadi ya keluarnya air mani yang menyebabkan dia harus bersuci dengan cara mandi ya, mandi wajib. Bagaimana, apa yang dilakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Tetap dia harus laksanakan sholat, dan tetap dia berupaya membersihkan najis, bertoharoh semampu dia. Ya, kalau di bis, kalau dia mampu minta izin kepada Pak sopir, saya izin dulu Pak, tolong berhenti sebentar, ini darurat misalkan, silakan. Tapi kalau ternyata emang nggak bisa, ya, pokoknya semampu dia kerahkan, karena ini untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau Pak sopirnya nggak bisa, hanya kita minta izin dengan baik-baik nggak bisa, coba kita sambil kasih amplop, Pak ini ada 100.000, tolong 5 menit deh, 10 menit aja, saya mau bersuci. Semampu kita gitu. Kalau emang nggak mampu begitu, kita cari air ya, misalkan ada air di aqua yang kita beli, atau air, atau di toilet itunya, semampu kita bersihkan najis itu semampu kita. Ya, kita berupaya semampu kita. Kalau emang nggak ada air kan bisa dengan tayamum. Pokoknya semampu kita toharoh semampu kita. Nah, kemudian laksanakan sholat. Kalau memang kita udah nggak mampu lagi, sudah kita upayakan 100% maksimal kita upayakan, udah nggak bisa taharah, kita cuma bisa duduk di kursi itu, nggak bisa ngapa-ngapain, maka sholat. Nah, dalam keadaan seperti itu, dan kita niatkan kita bertaharah, daripada kita meninggalkan sholat. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala ya, ketika beliau mengingatkan pentingnya menjaga sholat. Ya, maka kita bertakwa semampu kita, melaksanakan toharoh semampu kita, ya, dan jangan pernah meninggalkan waktu sholat tersebut. Karena Allah berfirman, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut sekalipun, laksanakan sholat itu baik dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan naik kendaraan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi maksudnya jangan sampai dia meninggalkan waktunya tersebut, karena sholat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam safar tadi ada kemudahan untuk jamak dan qashar. Maka boleh
Oh, berarti kan kita masih punya waktu luang untuk menjamak takhir misal. Tuh, maghrib dan isya kan bisa dijamak takhir di waktu isya. Ya udah kita tunggu lenggang di waktu isya. Atau zuhur dan asar di waktu asar. Kita tunggu waktu lenggang di waktu asar. Dan insya Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah akan mudahkan. Dan Allah maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, satu lagi boleh, Ustaz? Nah, fadal. Ya, Ustaz, ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu, travel itu berhentinya cuma sebentar, Ustaz, di rest area. Kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, itu ada dua pilihan, Ustaz. Apakah kita makan, karena memang sudah waktunya makan, atau kita sholat. Kalau kita sholat, kita nggak akan sempat makan. Tapi kalau kita makan, kita nggak akan sempat sholat. Gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Eh, di bis bisa makan kan? Bisa. Di travel, Ustaz. Travel. Travel yang mobil lebih kecil. Iya, nggak boleh kita makan coklat gitu yang mencukupi lapar kita sedikit kan bisa. Oh, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi sholat itu sangat penting ya. Karena apa? Karena tadi kita katakan karena Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkannya walaupun dalam keadaan peperangan kita wajib menegakkan sholat. Apalagi hanya sekedar waktu 10 menit atau 15 menit di rest area itu sangat bisa kita tegakkan sholat. Tegakkan sholat ya nah kita dalam perjalanan nggak bisa seperti dalam saat mukim ya. Rukunya panjang misalkan sujudnya panjang. Kita kan kalau mukim masya Allah khusyuk banget itu. Mungkin dalam safar ya sudah kita laksanakan. Yang penting kita laksanakan rukun-rukun utamanya, tidak boleh terlupakan dan juga kewajibannya ya. Kita laksanakan sholat, kemudian ya insya Allah cukup. Kemudian kita bungkus makanannya, atau kita cari makanan yang sekiranya bisa memberikan kekuatan di tubuh kita dengan roti-rotian ya, atau coklat atau apa yang bisa kita makan di dalam kendaraan tersebut. Insya Allah sahal, insya Allah al-umru tayyibah, insya Allah mudah. Wafaqakumullah ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Berikutnya ada penanya dari Ukti Yuniati. Tafadhol. Ya, ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz dengan soal ini. Misalnya saya kan kalau sholat berdiri itu sebetulnya kuat ya Pak Ustadz ya. Nah terus kalau misalnya kita duduk iftiroh itu saya itu kurang bisa misalnya tahiyat kedua misalnya. Nah, kaki saya itu ada masalah di bagian dagingnya itu, Pak Ustadz. Jadi kalau kita nengok seperti kayak orang bengkak gitu, Pak Ustadz. Itu nggak bisa ditekuk. Nah, kalau kita sholat duduk terus kan nggak mungkin ya, Pak Ustadz ya. Seperti itu. Nah, itu kita tuh harus bagaimana? Nah, yang kedua saya bertanya, kalau misalnya kita jam 3 nih berangkat ke kota Jakarta misalnya. Nah, tiba-tiba kan sudah ada nih jam 5 atau jam 5 kurang. Nah, itu kan saya suka sholat tuh pas begitu sudah ada suka sholat di kendaraan. Apakah itu kita ulang lagi di rumah apa gimana Pak saja kan? Wa jazakillah khairan barakallahu fiik. Naam, Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dengan cara berdiri. Maka dari sini para ulama menetapkan di antara rukun sholat itu berdiri ya, sebagaimana firman Allah ya, aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan sholat ya, qiyam yaitu menunaikan sholat dengan hadis tadi sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan cara berdiri. Maksudnya rukun di antara rukun sholat itu salah satunya adalah qiyam, menegakkan sholat dengan cara berdiri. Dan wajib kita melaksanakan dengan berdiri. Wajib kita melaksanakan dengan berdiri. Gimana kalau di atas kendaraan? Sama, di atas kendaraan pun kita tunaikan dengan cara berdiri. Fa'ilam yastati, nah kecuali kalau kamu nggak mampu, benar-benar kita udah nggak mampu berdiri lagi. Benar-benar nggak mampu. Jadi ini bukan, jadi pertama itu untuk melaksanakan perintah Allah ini, ya, kita kerahkan semua kemampuan kita.
Orang yang asam urat itu dia nggak bisa jalan ya, pincang gitu ya. Nah, ketika dia eh, pincang itu ada keadaan-keadaan, ada yang parah banget emang nggak bisa berdiri ya apa-apa ya, dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau dia masih mampu berdiri dengan kaki satu, sholat dengan berdiri. Fa'ilam yastati ya faqa'id, dan kalau nggak mampu baru boleh dia duduk. Benar kalau nggak mampu. Nah, adapun berkaitan dengan iftirash atau duduk tawaru, maka ya itu juga semampu kita, dan itu bukan kewajiban, bukan rukun, bahkan bukan rukun dalam sholat, sehingga kalau kita apalagi kita nggak mampu maka tidak mengapa, insya Allah tidak mengapa. Berbeda dengan berdiri tadi, itu adalah rukun sholat, kita harus upayakan berdiri, tapi kalau benar-benar sudah nggak mampu baru boleh kita duduk. Fa'ilam yastati, kalau fa'ilam tastati, ya kalau engkau nggak mampu maka sholatlah kamu ala jambik ya, yaitu di atas pembaringanmu atau di tempat kita berbaringnya. Sholat di tempat kita berbaring. Ketika kita pergi safar misalkan ke Jakarta, ke Jakartanya dari mana? Dari Bandung, misalkan dari Bandung ke Jakarta. Iya, dari Bandung, Ustaz. Ya, nah ini dialami oleh orang yang Jabodetabek atau dari Bandung ke Jakarta atau ke Bogor atau yang lainnya lah. Biasanya, nah saat keluar kantor gitu, jangankan dari Bandung, orang yang Jakarta aja keluar kantor sore jam 5 ya, di perjalanan waktu maghrib, dan macet biasanya di tol itu macet. Apa yang dia harus lakukan? Sedangkan macetnya panjang, bentar lagi masuk waktu Isya. Nah, dalam keadaan seperti ini, sebenarnya ya dalam keadaan darurat yang kita nggak mampu melaksanakan sholat maghrib dan Isya, maghrib saat keadaan seperti itu, kita dibolehkan menjama. Jadi kita jamain nanti di waktu Isya. Tetapi tentu yang paling afdal kita laksanakan sholat di waktunya. Allah ta'ala ya, warga Indonesia itu belum terbiasa mungkin sholat di pinggir jalan ya. Sebenarnya kalau di sini di Saudi ini kita sudah biasa melihat orang-orang sholat di pinggir jalan. Jadi waktu sholat itu atau dalam perjalanan juga mereka berhentikan mobilnya, mereka sengaja bawa sejadah, mereka hamparkan sejadah di bumi Allah, mereka sholat, karena bumi Allah ini semuanya tempat sujud. Jadi sebenarnya bisa kita minggir sebentar atau parkir di mana, kita sholat di sana. Cuman karena mungkin belum terbiasa ya kita, jadi ya akhirnya jadi aneh gitu ya kalau ada orang sholat pinggir jalan, itu kelihatan aneh. Padahal ya ini menjaga waktu sholat. Bahkan ya di sini itu di tempat-tempat umum itu disediakan karpet yang digulung itu untuk pelaksanaan sholat. Di mall misalkan, atau di toko swalayan yang besar yang nggak ada musolanya, maka di pojok-pojok tertentu mereka siapkan itu karpet panjang untuk orang melaksanakan sholat di sana. Dan itu di pinggir jalan, itu dilihat banyak orang. Di bengkel-bengkel misalkan, mereka ada tempat kecil walaupun space kecil, dan mereka letakkan karpet gitu untuk sholat ya, montir-montirnya itu sholat di sana. Di pasar juga begitu. Jadi mereka terbiasa gitu. Nah, seharusnya kaum muslimin ya mencontoh ini supaya mereka tidak meninggalkan sholat, karena kadang alasan kita meninggalkan sholat itu kan satu, kan di saat macet nggak ada tempat sholat gitu. Padahal banyak itu, bumi Allah ini luas ya, dia bisa laksanakan sholat. Nah, kalau memang nggak ada tempat sama sekali lalu dia sholat di atas kendaraan, ya dia sholat semampunya. Apakah dia harus mengulang sholat lagi? Ya kalau dia sudah melaksanakan sholat, sudah selesai. Istilahnya bari'atul dhimmah, dia sudah selesai kewajibannya. Itu dia sudah lakukan sholat sekemampuan mengulang sholat. Karena mengulang sholat itu bagi orang yang batal sholatnya, dia ulangi sholatnya, atau ingin mengikuti imam di tempatnya sebagai ibadah sunnah bagi dia. Tapi kewajiban yang dia sudah lakukan, ya sudah selesai kewajibannya. Wallahu ta'ala. Ya, Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Masih adakah waktu Ustaz untuk pertanyaan Ustaz? Mungkin kita cukupkan ya kan? Ustaz, kalau dari Ana boleh Ustaz nanya sedikit saja. Terakhir. Nah Ustaz, Barakallahu jadi begini, dalam perjalanan pulang ke kantor gitu ya, dari kantor itu kan Ana
nginep naik bis. Kemudian ada tuh Ustadz, di bis itu ruangan untuk sholat, memungkinkan Ustadz. Tapi itu ruangan merokok Ustadz. Bagaimana Ustadz? Apa namanya sebaiknya Ustadz? Taib, untuk sampai ke rumah masih punya waktu untuk sholat, Masih Ustadz sih, cuman jadinya kan ya sudah. tidak sholat dalam waktunya Ustadz. Bagaimana Ustadz? Nah, kalau memang keadaan di tempat ruang merokoknya itu mudaratnya besar ya, seperti asapnya ngebul banget, terus kita sebagai perokok fasik bahaya, membahayakan jiwa, dan kita punya kesempatan waktu untuk sholat di mana di rumah, sholat di rumah. Tapi kalau tempat ruangan merokoknya ya mungkin cuma satu orang merokok, lalu kita minta izin berhentiin dulu rokok, kan bisa, tinggal kita ngomong gitu. Yang penting begini ya, Kang, atau yang lainnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita upayakan sekarang ini itu manajemen waktu sholat. Ini penting banget. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sampai Allah tegaskan, Allah sebutkan dengan rinciannya. Sholat itu wajib bagi orang muslim dengan waktu yang sudah Allah tentukan. Ya, maka ini dalil ya, seakan-akan Allah menyuruh kita itu memanajemen waktu sholat kita. Bukankah kita kalau pekerjaan, kita manage dengan sangat baik ya urusan perkara dunia kita kan? Kapan kita kuliah, kapan kita kerja, kapan kita menikah, kapan kita liburan, itu semua yang kita manage dengan baik untuk mendapatkan kemaslahatan dunia kita. Nah, sekarang untuk kemaslahatan akhirat kita. Mengapa kita nggak manage dengan baik? Kalau kita sudah tahu ini bakalan maghrib, dan kita punya waktu luang, ya sudahlah, kita tunggu aja di musola sambil zikir. Apalagi maghribnya 10 menit lagi, saya tunggu aja di masjid. Ya. Jadi hidup kita ini diperintahkan Allah untuk ibadah. Dan salah satu ibadah yang paling agung setelah tauhid itu sholat. Berarti kita ini sebenarnya hidup sehari-hari ini untuk nunggu waktu sholat. Maka manage itu waktu itu. Maka sangat sangat beruntunglah orang-orang yang dia di dunia bisnis atau di dunia kantor, di dunia kerja, yang tidak lalai dari beribadah kepada Allah, dari sholat. Mereka lah lelaki sejati yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa itu ya. Rijalun, kata Allah, laki-laki sejati. Coba kita baca terakhir itu, boleh kan? Dalam surat An-Nisa setelah ayat Nurun ala Nur, itu ayat keberapa ya? Bukan surat An-Nisa, surat An-Nur. Ayat ke-6, ayat ke-36, 37. Nah, fadl dibaca. Surat An-Nur ayat 36, 37. Nah, ini maksudnya adalah berzikir, bertasbih di waktu pagi petang di sholat 5 waktu ya. Sebagian ulama menafsirkan sholat waktu. Artinya ayat ini ayat tentang nurun ala nur, di atasnya cahaya Allah di atas cahaya. Maksudnya cahaya di atas cahaya itu cahaya fitrah
yang sudah Allah berikan, dan cahaya nur wahyu dari Allah. Jadi cahaya di atas cahaya itu fitrahnya menerima cahaya Allah, lalu dia amalkan, dia ridho dan mengamalkan perintah itu, nurun ala nur. Nah, Allah mengatakan cahaya itu yaitu bagi orang yang bertasbih di rumah-rumah Allah, yang Allah izinkan untuk mengangkat atau meninggikan, menyebut-nyebut nama Allah di rumah tersebut, maksudnya di masjid-masjid. Mereka memuji Allah, bertasbih, ya maksudnya mereka sholat di rumah Allah itu di waktu pagi dan petang, 5 waktu. Nah, siapa mereka? Lanjut. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat kepotong afwan Dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang atau sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. nah Allah memuji di sini laki-laki sejati. Jadi pria sejati itu ya ini. Pria sejati itu kan kalau orang menggambar, oh dia yang berotot besar, yang maco lah kendaraannya, wah itu apa, Harley misal, atau mobil yang maco ya, yang kumisnya melintir-lintir misalkan, atau yang wah ya biasa kan diibaratkan, oh ini pria sejati, laki-laki sejati. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan laki-laki sejati itu rijalun, kata laki-laki sejati. Siapa mereka? La tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dengan jual beli. Jadi jual beli mereka di dunia, niaga mereka, perdagangan mereka atau urusan-urusan dunia mereka itu tidak melalaikan mereka dari melaksanakan sholat. Artinya ini benar-benar laki-laki sejati, orang yang benar-benar menjaga waktu-waktu sholatnya. Dialah pria sejati sebenarnya yang Allah puji orang tersebut di dalam surat An-Nur ini ya. Nah ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita, dan memperbaiki semua keadaan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Fa jazakumullah khair ya semuanya, juga Kang Kausar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah diberikan dan jawaban-jawaban pertanyaannya. Ana mewakili admin Bumikum Mengaji memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembawaan materi kali ini, dan insya Allah kita bertemu di pekan depan insya Allah